Saya kira yang paling paling terasa itu Ganjar. Ganjar ya. Ganjar. Bagaimana kemudian dia membentuk satu image ya sama dengan Pak Jokowi gitu. Saya lihat polanya sama. Kalau Mas Anies terus terang mungkin terlalu satu arah ininya komunikasi sosial medianya gitu. Jadi itu mungkin jadi catatan buat kurang interaktif dan nggak se-low profile Ganjar atau Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Wonder Home Podcast. Kita kedatangan perantau dari Sibolga ini. Gimana Mas Sunardi? Sunardi kabarnya Sunardi. Alhamdulillah sehat Mas Sipa. Belum lama ini Sunardi ini dinobatkan sebagai wisudawan terbaik program Magister Universitas Paramadina. Alhamdulillah. Yang sudah menyelesaikan studi masternya di bidang komunikasi politik di sana ya. Berkat inspirasi dari Mas Sipa. Oh. Ya ini sahabat lama sekali nggak ketemu. Kita mau cerita-cerita saja soal yang berkenaan dengan gimana Sunardi ini kampungnya di mana? Kampungnya satu kampung dengan Pak Akbar Tanjung. Oh, dengan Pak Akbar Tanjung di Sibolga. Sorkam nama kecamatannya. Sorkam, Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Wah. Jauh ya, Mas. Jauh sekali. Saya belum pernah ke sana. Nah, kita ketemu itu di Ciputat ya, Sunardi ya. Benar. Dan ini aja Sunardi. Cerita-cerita saja gimana kisah sebagai seorang perantau, apa yang membuat Sunardi yang di Sorkam tadi itu, terus kemudian terpanggilnya itu ke Ciputat, ke Jakarta gitu, kuliah di Jakarta itu gimana ceritanya Sunardi itu? Baik, makasih Mas Sipa. Saya akhirnya masuk podcastnya Mas Sipa ini mendadak. Latihan sebelum ada di Corbuzier nanti kesini dulu. Aduh. Baik, saya tuh ini Mas Sipa. Dulu tuh sebenarnya nggak kebayang kalau akan kuliah di Jakarta. Jadi dulu itu mungkin karena faktor ekonomi ya Mas ya. Bayangannya tuh kuliah paling jauh banget di Medan lah gitu. Di Medan, dan kalaupun nggak bisa ya udahlah nggak usah kuliah gitu karena kondisi orang tua itu memang tidak memungkinkan untuk membiayai kuliah gitu. Dan saya sejak kelas 3 SMP tuh udah berdikari. Jadi sudah nyari uang sendiri gitu dulu. Di Sorkam itu. Di Sorkam itu. Dulu kita itu dulu kita tuh ke sawah ya, tapi punya sawah sendiri. Biasanya pisah dengan orang tua gitu. Oh gitu. Iya. Terus nyadap karet. Jadi pulang sekolah itu nyadap karet, nanti Sabtu Minggu dikumpul jual gitu, jadi buat belanja 1 minggu di sekolah gitu, bayar SPP dan penghasilan utama daerah itu salah satunya dari karet itu? Sama pertanian. Iya. Nah jadi karena orang tua secara ekonomi nggak mampu, jadi saya tidak pernah membayangkan untuk sampai ke Jakarta. Bayangannya mungkin paling jauh sampai ke Medan. Gitu. Tiba-tiba menjelang setelah menjelang UN dulu namanya UN ya. Saya alhamdulillah itu dapat nilai tertinggi di sekolah untuk nilai UN. Kemudian nomor 3 di kabupaten. Nilai UN-nya di Tapanuli Tengah itu nomor 3. Itu aliyah atau SMA? Aliyah. Aliyah. Okay. Tapi ini tuh nomor 3 nilai UN-nya. Dan kepala sekolah saya waktu itu lulusan UIN Jogja sini juga. Dia bilang kamu ke Jakarta aja kuliah gitu. Dari kepala sekolah itu. Ya kalau nggak ke Jakarta ke Jogja. Katanya. Kalau kamu di Medan nanti kamu nggak berkembang gitu. Lah gimana mau kuliah ke Jakarta? Di Medan aja kita belum tentu dapat uang gitu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya kebetulan ada paman di sini di Depok. Oh, di Depok. Adik ibu yang paling bungsu.
Terus mungkin mereka sudah berkomunikasi sebelumnya dengan ibu gitu ya. Begitu saya selesai UUan, nilai sudah keluar, ibu saya bilang, kamu sekarang ke Jakarta. Oh iya, dari ibu ya yang mendorong itu. Sama sekarang ke Jakarta. Saya tanya ngapain? Ya ketemu pamanmu gitu. Ya ngapain kayak di sana mau tambal ban juga nggak apa-apa gitu. Ya, di Jakarta itu kan dikuasai, tambal ban dikuasai orang-orang. Ya kan di Depok Lebak Bulus gitu. Apa pokoknya tanya aja pamanmu apa ininya, arahannya gitu. Dan saya hanya sekali ketemu paman itu karena dia pulang terakhir itu kalau nggak salah tahun 2002 kalau nggak salah. Saya kelas 2 SMA. Dia pulang, habis itu saya nggak pernah ketemu. Dan singkat cerita saya ke Jakarta, Mas. Jakarta ya. BTL itu Batak tembak langsung, Mas. Batak tembak langsung. Batak tembak langsung itu orang Batak, anak Batak yang nggak pernah nginjak kota, tapi langsung ke kota gitu. Ke Jakarta. Langsung ke kota paling besar. Iya, ke Jakarta gitu. Jadi saya nggak pernah ke Medan. Saya ke kota Sibolga itu jaraknya sekitar 35 kilo. Itu mungkin bisa dihitung jari lah. Mungkin 4 atau 5 kali gitu, saya nggak ingat. Jadi saya hanya berkutat di desa itu aja sama di kecamatan ya. Kalau desanya desa apa di tempatmu itu? Saya dulu di desa Botot namanya. Itu sekitar 5 kilo dari pusat kecamatan. Nah, jadi ke sekolah saya itu di kecamatan kan. Jadi tiap hari itu jalan kaki aja gitu. Jalan kaki 5 kilo jalan itu? Kaki. Dulu kan belum ada sepeda kan. Luar biasa. Nah, kata ibu saya, udah kamu ke Jakarta. Saya bilang, tapi ya udah karena saya percaya gitu ya, mungkin ini jalannya gitu, saya ke Jakarta. Sampai Jakarta naik bis 3 hari 3 malam gitu ya, sendirian. Sempat nyasar juga nyari rumah karena nggak dijemput, Mas. Jadi ibu saya tuh bilang hanya dikasih alamat gitu ya, ini alamatnya. Terus kata ibu itu nanti pamanmu jemput di terminal Depok. Ke Depok. Iya, Mas Ipa bisa bayangkan saya nggak pernah ke kota, terus sampai ke Jakarta, Depok juga di mana saya nggak tahu. Tapi saya harus ke terminal Depok. Nah, alhamdulillah ada orang baik lah nolong saya. Jadi saya dibawa dulu ke rumahnya, bermalam di rumahnya. Iya, satu bis itu. Oh, kenal di bis. Kenal di bis itu. Dia naik di Padang kalau nggak salah, orang Padang. Jadi kebetulan dia di Depok gitu ya. Sampai di terminal di Tangerang. Kalau mobil yang dari Medan itu ininya di Tangerang, poolnya di Tangerang. Sampai di Tangerang dia tanya mau kemana? Mau ke Depok. Oh, ikut saya aja, nanti saya antar gitu. Ya kita antara yakin nggak yakin, percaya nggak percaya kan. Orang kita orang baru ini gimana. Saya uang juga yang bawa juga dikit gitu. Kalau itu habis juga makin nggak jelas juga nih hidup gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut dia sampailah di Depok. Telepon, karena waktu itu masih ada telepon umum, saya telepon jadi saya dikasih nomor sama ibu, nomor telepon paman itu, nomor rumahnya. Jadi saya telepon, itu udah jam 11 malam nyampe di terminal Depok itu. Terus mungkin karena nggak jelas suaranya, akhirnya saya bilang ke yang nemenin saya itu, Pak ini kayaknya nggak diangkat gitu. Oh ya udah, besok aja kita cari gitu, dekat kok di sini gitu. Tapi kayak kita ke rumah dulu malam ini. Jadi nggak kenal orangnya. Nginaplah di rumahnya, Mas, tidur makan gitu. Besok pagi bener-bener diantar sama dia. Diantar naik sepeda, diantar sama dia. Memang nggak jauh lah, sekitar 4-5 kiloan dari rumahnya ke rumah paman itu. Nah, akhirnya sampailah rumah paman dengan mujizat ya. Saya kira luar biasa itu. Nah, surprise juga paman itu ngelihat. Iya, dan dia malamnya karena saya telepon, dia langsung ke terminal, Mas. Oh, nyari ke terminal. Nyari, tapi nggak ketemu. Nyari ke musola kemana nggak ketemu. Nah, dia pikir, udahlah nanti juga datang gitu. Anak-anak laki-laki ini gitu kan. Nah, begitu dia siangnya saya nyampe rumahnya, dia masih ngajar, dia waktu itu guru masih. Dia udah nyampe katanya gitu. Ya udah sekarang kamu siap-siap ke Ciputat. Oh, langsung Mas, diarahkan ke Ciputat. Jadi besok kamu harus ke Ciputat, naik bis ini,
nanti turun di Lebak Bulus, naik angkot ini nyampe di UIN. Oh, suruh pergi sendiri? Iya, nggak diantar mas. Karena dia bilang kalau kamu mau survive di Jakarta, berjuang sendiri. Jadi cari, ya. Karena dia juga dulu sudah yatim dari dia ini kan dari kecil gitu. Dia kuliah juga di? Dia kuliah di USU. Oh di USU. Di USU. Nah, merantau ke Jakarta juga sendirian gitu kan. Jadi kalau kamu mau survive, mau sukses, ya cari sendiri, berjuang sendiri itu. Saya kasih panduan, ini naik ini. Ya saya bilang ini kecelakaan. Nah ini saya bilang sudah nggak dijemput di Pul Tangerang sana kan. Ini disuruh berangkat sendiri ke Ciputat. Dan apa namanya? Waktu itu memang pendaftaran UIN itu yang mandiri mas, sudah mau tutup. Jadi sudah gelombang kedua pendaftaran kalau nggak salah waktu itu di UIN saya masuk itu. Jadi telat dikit aja mungkin saya nggak jadi masuk gitu. Terus dia bilang nanti di Lebak Bulus nanti naik angkot apa gitu. Saya bilang ya di Lebak Bulus di mana naik angkotnya di mana? Dari Depok kan Deborah. Iya Deborah kan. Nah dari Deborahnya nanti tunggu aja jadi dia tinggal di Margonda di gang di Margonda itu tunggu aja di depan katanya nanti lewat tuh Barco ini kata. Alhamdulillah itu puji ini juga syukur juga mujizat juga saya kira. Ngobrol saya dengan kondektornya kan orang Batak itu mas. Deborah itu kan Batak semua. Supirnya juga, keneknya juga kan Batak. Dia bilang dari mana Le? Dari Sibolga saya bilang gitu. Kapan nyampe? Kemarin saya bilang gitu. Terus sekarang mau kemana? Saya disuruh ke sini nih bang, saya bilang gitu. Ke Ciputat. Ke UIN. Oh gampang gitu, nanti saya antarkan. Wah. Ke ini bukan antarkan ke UIN, antarkan ke angkot yang akan ini. Jadi ternyata memang begitu turun langsung angkot kan. Dan nanti naik itu, bilang aja turun di UIN. Jadi alhamdulillah juga. Gitu. Jadi banyak banget orang baik mas yang berkontribusi gitu. Nah sampai di UIN daftar, nah setelah apa namanya ya baru lihat juga kan gedung Semegah itu kan sudah ada gedung dulu tuh mas, yang gedung baru yang Tarbiyah itu sudah ada itu. Gedung apa itu namanya dari IDB itu. Sudah ada gitu. Jadi kuliah di sini enak nih kayaknya gitu. Nggak kebayang gitu kan dari kampus. Terus yang milihin akhirnya ke syariah itu? Nah jadi paman memang udah pesan dari awal, ambil aja formulirnya nanti bawa pulang. Ambil formulirnya nanti bawa pulang gitu. Jadi nanti kita pilih di sini. Jadi paman itu kan memang dia sudah tahu gitu. Jadi sampai saya balik ke rumah, jadi ngikutin angkot yang ini, yang rute yang sebelumnya saya ke terminal 40 lagi, kemudian balik ke Depok gitu. Turun di terminal. Jadi terminal karena saya tahu udah kemarinnya udah diantar pakai sepeda, jadi sudah tahu ngukur terminal itu ke rumah itu berapa ini. Karena saya nggak tahu turun di gang mananya, saya lupa gitu. Jadi saya turun di terminal aja. Sampai di rumah paman bilang, kamu nggak usah milih jurusan yang banyak pesaingnya. Yang penting masuk gitu. Yang penting masuk. Karena nggak mungkin kamu kuliah di swasta. Kalau kamu kuliah di swasta ya tahun depan kamu kerja dulu gitu. Nah, terus saya juga nggak tahu kan jurusan apa yang favorit yang nggak favorit di UIN itu. Kita juga nggak ada persiapan kan. Kata dia ini nih, pertama itu awal sosial. Kata dia ini biasanya nggak terlalu banyak peminatnya. Ternyata 2 kelas juga gitu. Banyak syariah. Banyak tuh syariah. Favorit. Kemudian tafsir hadis mas. Buat tafsir hadis juga. Iya. Dia asalkan top itu. Bukan akidah filsafat, dia nggak mau gitu. Akidah filsafat itu kalau akidah filsafat sampai peminat gitu. Tapi tafsir hadis sama satu lagi SPI kalau nggak salah. SPI di adab. Iya di adab. Jadi kan 3 pilihan waktu itu. Yang pertama keduanya. Nah terus habis ke 10 menit besok antar lagi. Sekarang ini uang kamu beli buku panduan yang dijual di HMI itu. Oh gitu. Buku ini apa contoh-contoh soal persiapan untuk masuk ke UIN. Jadi sebulan itu saya diminta nggak kemana-mana di rumah itu. Udah kamu belajar aja, hafal Quran, itu aja. Sholat, belajar, ngaji selama sebulan. Gitu. Jadi sebelum tes sebelum tes gitu. Karena nanti yang dites juga kan ada tes Qurannya di sana kan di UIN itu kan. Jadi ada tes Quran. Jadi zaman itu ada tes Qurannya, masih baca Al-Quran sama baca kitab kuning gitu.
Oh, sudah ada. Sudah ada, Mas. Cuman waktu itu kalau nggak salah saya cuma dites Al-Qur'annya aja. Karena waktu itu kitanya kalau sudah bisa baca Al-Qur'an insya Allah bisa baca kitab gundul gitu. Nah, singkat cerita ya proses saya jalankan semua instruksinya. Paman itu pas ujian pengumuman lulus. Di pilihan pertama. Di pilihan pertamanya lulus. Ya alhamdulillah akhirnya jalan kuliah itu seperti biasa. Sempat tinggal dulu di Ciputat di pasar apa belakang Ciputat, belakang pasar Ciputat Jombang. itu Jombang. Jombang. Jadi di situ ada juga saudara yang ini jadi di paman nitip. Titip atau biar dekat gitu daripada bolak-balik. Terus akhirnya tadi kan Sunardi bilang kalau kuliah di Medan saja nggak tahu biayanya dari mana. Akhirnya untuk Paman. bisa Paman. Jadi paman itu bilang, "Saya tanggung biaya SPP-mu. Kamu cari biaya harianmu." Jadi tanggung jawab saya SPP-mu tiap bulan saya bayarkan. Jadi senilai 700.000 tiap bulan itu tiap kan semester. tiap semester saya bayar. Tapi untuk harianmu, ongkosmu itu kamu cari sendiri. Nah, waktu itu saya diminta jaga perpustakaan di sekolahnya. Di Depok sekolah itu. Depok itu. Jadi selama 6 bulan saya di situ sampai akhirnya kemudian saya dititip ke Ciputat. Di Ciputat itu saya ngajar ngaji di musola gitu apa gitu ya. Baru kemudian di tahun kedua saya baru ke sekretariat masuk ke ini. Masuk ke Ceritanya kamu bisa ketemu sama HMI di situ tuh dari Nah itu mana Mas yang jualan-jualan itu kan dulu apa stand stand bimbel itu bimbel ya? itu kan. Jadi saya kan akhirnya selama rentang sebulan itu selain belajar saya bilang ke paman saya mau ikut bimbel gitu. Oh ya udah kalau memang ada kamu ikut aja gitu. Jadi waktu itu Mas Siva juga kalau nggak salah ngajar gitu ya. Kalau nggak salah terus gitu saya ingat banget Mas Siva terus Mas Helmi yang di Parung, Helmi Yusuf, Mas Nafi yang matematika Nafi. gitu. Itu di sekretariatnya di mana? Dulu sekretariat masih di Kampung Hutan ya kalau masih di Kampung Hutan. Terus tapi bimbelnya itu yang di ruko-ruko itu loh Mas, yang arah dekat flyover Ciputat itu. Iya, gedung apa iya, itu iya, saya lupa. Iya. Di situ. Jadi Plaza Ciputat itu. awal perkenalannya di situ. Meskipun kemudian saya baru LK-nya itu di semester ke-2. Jadi semester 1 itu karena saya harus bolak-balik ke Depok jaga perpustakaan, terus bersihin perpustakaan kan, sampai maghrib. Jadi semester kedua saya baru ikut di HMI. Itu pun saya masih tinggal di Ciputat, jadi nggak aktif tuh. Baru aktif itu kalau nggak salah di semester keempat. Yang tiba-tiba ditunjuk jadi ketua komisariat. Sebelum kamu itu Kutsi? Sebelum saya itu Daros. Oh, Daros dulu ya? Iya. Daros gabungan dulu. Itu kan? Iya. Gabungan syariah Komisariat sama alternatif. Daros. Gitu. Saya ingat banget Daros itu. Jadi lama-lama saya ditunjuk. Saya bilang ya itu. Ya kan terbaik dari Medan gitu dari Sumatera Utara. Udah gitu dulu ikut bimbel itu pakai kaos slang apa gitu ya. Gitu ya. Jadi pikirannya Mas apa yang panitia Mas Tommy apa sih ini? Waduh, ada slanker nih ikut bimbel. Gitu padahal kaosnya juga kaos baru dapat di rumah paman tuh. Oke, beraktivitas di HMI, kuliah jalan terus. Tapi selama waktu di Ciputat, terpisah dari paman itu bisa menghidupi diri sendiri dari mana itu, Dik? Tetap ngajar ngaji tadi. Sebelum saya akhirnya pindah ngekos ke daerah UIN, itu saya masih ngajar ngaji di Ciputat di masjid di komplek. Itu masih sambil tinggal di rumah paman. Yang kedua, begitu tinggal ke Ciputat, kan waktu itu kalau nggak salah misalnya kayak Mas Tommy, kemudian Kang Arif, itu sering ngasih kerjaan ini Mas. Kerjaan samping-sampingan. Jadi misalnya wawancarain siapa, transkip apa gitu. Oke. Jadi hidupnya dari situ. Sama kalau saya pulang sekali sebulan ke Depok itu selalu dapat sangu gitu. Iya, hidupnya gitu aja. Dan terakhir di ujung kuliahmu itu yang memberanikan dirimu untuk ngontak Akbar Tanjung itu gimana Jadi saya tuh kan semester 7 itu ditunjuk ketua cabang Mas.
dipilih sebagai ketua cabang. Oh iya, kan ketua cabang juga ya. Ya, semester 7 menjelang saya ini. Ketika di ketua komisariat pun sebenarnya saya dibantu oleh beberapa alumni. Jadi secara personal memang saya dekat dengan beberapa alumni, bukan UIN, bukan alumni UIN ya, tapi alumni Jogja gitu, beberapa orang itu saya dekat. Kemudian saya minta ke mereka untuk bantu saya gitu. Saya ibaratnya bahasa kasarnya saya mengurus saya ini, mohon bantulah ininya gitu, operasionalnya gitu. Jadi mereka bantu, setiap bulan itu saya datang ke ini mereka. Di ketua cabang juga begitu, setiap bulan mereka datang. Nah, semester 7 itu saya ketua cabang yang tidak dipersiapkan secara emang nggak ada niatnya mau jadi ketua cabang, nggak ada ambisi, nggak ada apa, orang lagi tidur mas di tempat kongres, di tempat konferensi udah lagi tidur malam-malam, dibangunin terus disuruh present ini paparan visi misi, kata apa. Konferensinya di mana waktu itu? Di Kebayoran Lama, kantor apa itu ya, saya lupa namanya. Jadi ketika saya ketua cabang itu kan saya sudah mulai, ibaratnya kita sudah mulai ada keberanian mas untuk berkomunikasi dengan para alumni gitu. Nah ya saya waktu itu yang akhirnya saya dapat kontak Akbar Tanjung dari salah satu tokoh sepuh di Sorkam yang tinggal di Jakarta gitu. Dikasih nomor, kamu kontak ini. Dan saya kan wisuda itu pas saya ketua cabang. Wisuda pas lagi menjabat itu mas. Iya. Ya. Jadi di semester 8 itu saya bisa menggabungkan ini akademik dengan karir jadi di organisasi ekstra. Itu ketua cabang Jaksel pertama yang yang kuliah, yang wisuda pas sedang menjabat gitu. Nah, apalagi di semester 7 itu awal-awal saya ketua cabang itu kan kongres saya ini yang di mana itu? Di Depok mas, yang cabang yang tuan rumahnya Jaksel. Oh, yang terpilihnya Bang Sarul. Sarul itu. Oh, oke. Kan saya ketuanya itu. Oh, oke. Itu memang pekerjaan inilah. Tapi habis kongres itu saya memang bilang ke teman-teman saya mau menyepi dulu sebulan gitu untuk menyelesaikan. Saya ingat itu waktu saya awal ke Amerika itu, masih di Amerika itu ditanya, siapa ini yang mau jadi ketua ini? Iya, jadi Mas Iwa waktu itu baru berangkat kalau nggak salah ya. Saya sudah di sana. Udah di sana ya. Tapi masih awal. Iya, jadi ketemu dengan Akbar itu ketika saya sudah menyelesaikan skripsi, kemudian harus sidang dan harus bayar, karena sebelum sidang itu harus bayar. Persoalannya adalah ini jadi aib nih kayaknya. Jadi uang kuliah yang dari paman itu ketika ketua cabang itu saya pakai 2 bulan mas. Oh gitu. Nggak saya bayar untuk membiayai saya operasional ketua cabang. Kegiatan di cabang. Ini saya nggak bayar. Tapi memang sudah saya tanya akademik, kalau saya nggak bayar 2 semester aman nggak gitu? Aman gitu, selama nanti pas mau sidang selesaikan gitu. Nah waktu itu saya hitung-hitung total utang saya itu di UIN itu 2,8. Nah, terus paman nanya kan, saya bilang ke paman saya mau daftar sidang nih gitu, minta tolong dibantu gitu. Terus saya telepon ke kampung, jadi kampung ngirim, dari paman ngirim, masih ada kurang. Jadi saya WA, saya SMS waktu itu Pak Akbar. Saya perkenalkan diri, saya orang Sorkam, kuliah di UIN, tinggal di Jakarta. Saya mau sidang skripsi gitu. Alhamdulillah direspon cepat mas. Langsung ya? Langsung. Nah besok kamu ke kantor gitu. Kantornya ini gitu. Waktu itu kantornya di Masjid Mega Kuningan. Cepet. Nah datang nunggu mungkin sekitar 3 jaman gitu karena dia banyak tamu gitu ya. Kalau kamu orang Sorkam katanya. Iya pak. Gitu. Masih sedang skripsi. Iya sedang mau sidang pak, saya bilang. Mana skripsimu? Jadi saya bawa tuh mas. Untuk saya bawa. Ini pak skripsi saya pak. Oh ya udah. Dan nanti kamu ketemu sekretaris gitu. Dikasih. Gitu. Beres. Dia tahu juga kalau kamu di HMI gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu.
karena emang saya nggak lapor. Jadi sentimen sorkamnya itu tadi Ya, yang di... karena kalau saya lapor MPO-nya nggak akan masuk mas. Oh gitu. Nggak akan masuk MPO-nya karena kan dia agak ini. Saya tahu dia agak keras soal perpecahan itu gitu. Nah udah, jadi itu mas pertemuan yang pertama dengan Pak Akbar itu. Itu jadi setelah saya sidang pun saya WA, saya SMS. Terima kasih Pak, saya udah selesai sidang. Udah lanjut S2 gitu. Jadi kita juga nggak tahu S2 dari mana uangnya. Gitu mas ceritanya mas. Tapi terus kemudian kok mendalami setelah selesai ya, ini kan apa itu namanya syariah gitu. Terus kemudian kok akhirnya menemukan dunia di media itu gimana? Di jurnalistik itu gimana? Di semester 6 itu kan saya pernah ikut pelatihan mas di UIN online. Yang buletin UIN itu kan, berita UIN. Berita UIN, buletin mingguan berita UIN itu. Saya kan ikut di situ pelatihan. Oh, yang kemudian dikelola LP2M ya? Iya, di gedung rektorat itu kan. Kemudian magang 3 bulan di situ. Jadi yang kedua juga karena terbiasa transkrip yang kerjaan-kerjaan dari Kang Arif, ya kan Kang Arif masih di RM dulu kan. Dia punya majalah apa gitu yang itu. Kemudian dari Mas Tommy beberapa kali majalah diajak wawancara, waktu itu masih di Medium dia kan. Jadi dapatlah gitu maksudnya dari situ. Kemudian mendalami ilmunya di berita UIN. Magang 3 bulan di situ. Kemudian mulai belajar nulis online. Nah, habis itu masuk ke HMI News sama Mas Ozin. Mas Ozin waktu itu masih di HMI News, kemudian belajar totalnya di situ. Di HMI News. Karena udah online kan waktu itu kan. Iya, itu termasuk yang pertama pionir gitu, yang pionir untuk gerakan syukur Khazin dan segala macamnya. Jadi itu sudah mulai nulis berita online di situ. Kemudian mulai wawancara. Bahkan saya waktu itu di HMI News itu sempat wawancara dengan dubes Iran. Oh iya? Iya. Sama berdua doang, saya sama orang wartawan Republika. Berdua doang. Nggak pakai bahasa sorkam kan? Wawancara dengan dubes Iran. Wah, saya bilang ini enak juga nih gitu, profesi yang menarik gitu. Yang kedua, saya pengen jalan-jalan mas. Pengen keliling-keliling Indonesia gitu lah gitu. Salah satu profesi yang mendukung itu ya jadi jurnalis itu gitu kan. Kemudian habis kuliah saya sempat kerja di perusahaan call center setahun. Kemudian full aktif di HMI News gitu. Jadi waktu itu HMI News itu sudah mulai agak sedikit profesional ininya. Emang ada gajinya juga gitu di HMI News itu? Ada revenue-nya waktu itu. Sudah mulai dapat bantuan kita kan. Nah, kemudian habis itu saya ketemu dengan paman saya paman jauh lah, orang Sorkam juga, yang kebetulan dia memang wartawan di Jakarta gitu. Nah, ikut dia lah. Dari situ kemudian saya masuk ke beberapa media sampai sekarang. Jadi dunia itu akhirnya jurnalistik itu jadi apa itu nomor? Jadi passion gitu. Bahkan nulis buku apa gitu ya. Jadi itu. Nah, dari profesi ini juga saya kemudian dapat beberapa pekerjaan, nulis buku orang apa gitu. Nulis biografi kemudian cerita-cerita misalnya kayak sejarah pembangunan apa gitu, cerita pembangunan infrastruktur apa gitu. Dapat di situ. Tapi dulu saya pernah S2 mas, hukum. Di mana? Di UMJ. Jadi setahun setelah saya lulus, itu saya S2 di di UMJ, Fakultas Hukum. Hukum Tata Negara. Tapi nggak selesai. Karena kesibukan di... Bukan. Apa? Saya merasa nggak dapat feel. Di situ saya menyadari bahwa saya ini nggak cocok di hukum. Saya nggak cocok di ilmu hukum. Di ilmu syariah itu ke hukum. Karena waktu di syariah pun saya tuh udah nggak pernah punya buku hukum mas. Punyanya buku-buku yang kita diskusikan di HMI, politik, sosial gitu ya. Itu semua yang saya beli. Jadi kalau saya jalan beli buku misalnya ke mana, ke Batubara gitu. Itu yang saya cari tuh ya buku-buku
sosial politik. Okay. Jadi nggak ada buku hukumnya. Buku itu tuh ada karena diwajibkan sama dosen untuk beli itu. Kalau kamu nggak beli nggak dapat nilai gitu ya. Nah akhirnya di semester 3 saya keluar, memutuskan untuk keluar ya. Ya udah mau tesis padahal. Oh iya? Iya. Sampai mau tesis itu di UMJ itu. Tapi udah kayaknya nggak ini. Yang kemudian masuk ke Paramadina itu? Nah di Paramadina itu kan saya masuk 2019 kemarin. 2019. Ya? Jadi di tengah situasi kantor yang sudah juga mulai nggak kondusif. Waktu gitu itu masih di Akurat. Di Akurat, nggak kondusif. Kemudian saya pikir kuliah lah, enak nih kuliah gitu. Kenapa saya milih komunikasi politik? Yaitu karena saya merasa bahwa ilmu saya tuh lebih lebih cocok di politik. Saya lebih menyukai diskusi-diskusi politik daripada hukum gitu ya. Kemudian saya kerja di jurnalistik gitu, lama di situ. Saya pikir udahlah kayaknya lebih cocok ngambil komunikasi politik. Dan memang terbukti 1,5 tahun 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun selesai ya? 1,5 tahun selesai. Dan itu menjadi wisudawan terbaik program magister itu ya? Iya, terbaik, kemudian cum laude gitu. Cum laude gitu ya? Karena dapat feel-nya itu. Dapat feel-nya Mas. Jadi risetnya pun enak gitu maksudnya. Saya ngerti risetnya gitu. Kan misalnya saya meriset bagaimana dampak campaign PSI misalnya gitu di sosial media gitu. Nah, itu memang yang selama ini saya tekuni gitu. Kemudian saya meriset campaign soal anti teror di sosial media oleh lembaga BNPT gitu ya, sama ini gitu. Saya ini yang sempat mungkin saya tanya ke Mas Siva, kira-kira untuk komunikasi di mana nih jurnal itu, saya mau lagi nyari jurnal untuk menerbitkan riset itu Mas, riset tentang terorisme di media sosial gitu. Jadi ketemu memang yang jadi tesis itu akhirnya yang mana? Nah yang jadi tesis itu soal Mas Anies. Mas Anies, jadi waktu itu memang tadinya kan mau riset soal teroris Mas, campaign teroris di sosial media gitu. Tapi kemudian saya pikir setelah diskusi dengan beberapa orang termasuk Muhammad Jafar yang dulu Ahmad Wahid ya. Award ya, anak Formaci gitu. Dia bilang jangan ini katanya, mending kamu yang agak ke komunikasinya langsung gitu, jadi yang terkait dengan komunikasi politik ini lebih kuat ke agamanya nih daripada ke campaign sosialnya gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk, waktu itu kan Mas Anies itu banyak banget dikritik soal banjir di 2020. Banjir besar Jakarta itu 2020. Kemudian saya melihat respon Mas Anies itu nggak meledak-ledak seperti gubernur sebelumnya. Cool aja gitu. Jadi kemudian bahkan di campaign di Instagramnya, di mana dia bahkan lebih mendorong untuk orang berkolaborasi untuk menyelesaikan ini banjir itu gitu. Nah, kemudian saya diskusi dengan Mas Putut. Mas, kalau saya kebetulan waktu itu dosen metode penelitian saya itu Mas Putut. Jadi di Paramadina itu kan enaknya sistemnya, ketika kita sudah lulus di mata kuliah metode penelitian komunikasi, itu sudah bisa langsung mengajukan tesis. Gitu. Jadi semester 2 itu saya sudah ngajuin tesis Mas. Semester 2 akhir. Kan mata kuliah itu semester 2. Kemudian semester 3 itu masih ada sekitar 2 atau 3 mata kuliah lagi sambil saya ngerjain tesis itu. Jadi paralel aja kerjanya gitu. Dan ketika saya mengerjakan itu, ya alhamdulillah dibantu teman-teman kuliah gitu. Maksudnya kan kita ada tugas-tugas gitu ya. Teman-teman saya tuh ngerti. Jadi lu kerjain tesis saja, fokus gitu, karena mereka tahu. Oh gitu ya? Iya, jadi saya bilang ke mereka, saya mau lulus di wisuda April. Di wisuda April saya bilang gitu. Wisuda April itu paling lambat ujiannya tuh di Januari, ya kan? Kalau nggak salah.
Jadi saya bilang, bantu saya bilang gitu. Jadi kalau ada tugas-tugas, Paramadina itu banyak banget tugas. tiap minggu paper, tengah apa gitu hasil riset. Mending kalau riset, kalau papernya cuma paper biasa gitu ya. Ini kan kita harus minta riset. Jadi kita harus riset parpol apa gitu. Udah kayak ini kuliah serius banget sih saya bilang. Udah emang begitulah gitu. Sementara yang kuliah itu kan teman-teman wartawan semua kan. Kelas saya itu wartawan semua, Mas. Jadi anak CNN, ada anak Tempo, Trans gitu. Mereka kuliah di situ. Jadi saya bilang ke mereka, bantu saya untuk selesai di semester ini. Jadi semester 3, begitu nilai keluar semester 3, saya langsung ngajuin sidang tesis gitu. Jadi sebelum itu harus saya selesaikan cepat. Nah, jadi mereka ya udah, untuk tugas-tugas kelompok kamu ini aja gitu. Nah, yang didapatkan oleh Sunardi dengan kuliah S2 itu, sebenarnya kan jurnalistik kan nggak mengharuskan ada S2 dan segala macam, ini kan nggak kehitung kan itu. Nilai apa yang ingin dan kemudian didapatkan oleh Sunardi dengan kuliah S2 itu? Nilai tambah apa? Saya mikirnya gini, Mas, ketika saya berada di jurnalistik dalam jangka panjang, sepertinya juga ada titik jenuh. Maka kemudian saya harus memikirkan kalau saya keluar dari dunia ini, itu kemana gitu. Nah, makanya salah satu keputusan saya itu harus S2. Biar saya bisa nanti kalau suatu saat saya mau switch gitu ke akademik misalnya, masuk ke kampus, balik ke kampus gitu, sudah ada persiapan. Ada pintu daruratnya. Ada pintu daruratnya gitu. Jadi, dan itu memang saya nggak tahu, memang nggak meleset, Mas. Jadi di semester 2 itu gejolak kantor. Semester 2 saya kuliah tuh gejolak kantor sedang puncak-puncaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk out gitu ya. Sebenarnya asik ngomongin tentang gejolak kantor juga. Tapi jangan. Jadi saya akhirnya out. Kemudian saya fokus ke tesis. Jadi ada ininya. Nah, di tengah saya mengerjakan tesis itu, teman saya dari Al-Azhar ngontak. Di, kamu ngajar nggak? Ngajar. Itu saya belum lulus, Mas. Masih pakai S1 itu saya ininya ke Al-Azharnya. Kamu mau masukin ininya? Iya, karena dia tahu saya keluar dari kantor kan. Dan selama ini dia menjadi narasumber tetap saya gitu. Di politik gitu. Jadi kalau ada peristiwa saya kontak dia gitu. Mas, ini tanggapannya gimana gitu. Lalu dia ini kontak. Katanya kamu keluar dari ini gitu. Iya, Mas gitu. Mau ngajar nggak katanya? Ya mau lah, saya bilang gitu. Syaratnya apa? Ya udah kamu kirim CV aja katanya. Pertama kamu jadi dosen tamu dulu, menjelaskan media dan politik. Nanti habis itu baru masuk bantu saya ngajar. Gitu. Jadi saya asdos dia dulu gitu. Nah, bisa jadi asdos. Jadi dia mungkin alasannya ke kantor, ke akademik. Ini memang orang belum lulus, tapi dia sedang berproses untuk lulus S2 gitu, dan dia punya pengalaman di praktisinya gitu, iya. Jadi itu cocok bantu saya nih, karena waktu dia ngajar politik kan. Nah, media dan politik dia ngajar gitu. Jadi saya merasa keputusan saya tepat gitu untuk ngambil S2 di penghujung, ketika saya sudah mulai membaca ini. Dinamika sudah semakin nggak sehat gitu. Semester 2 memang puncaknya, akhirnya saya out. Semester 3 saya full tesis. Jadi saya nggak diganggu oleh urusan-urusan kantor dan segala macam. Nah, kemudian di semester 3 itu juga saya langsung ngajar. Maksudnya cuma satu mata kuliah, Mas. Tapi sudah terdaftar sebagai pengajar. Jadi dosen-dosen saya juga kaget di Paramadina. Begitu saya ujian tesis, kamu sekarang aktivitasnya di mana? Kata Mas Pak Malik Abdul Malik Gismar ya. Dia tanya, kamu sebenarnya aktivitas di mana? Saya sedang menjadi jurnalis. Waktu itu sudah masuk ke sini, Mas, ke Pikiran Rakyat. Jadi waktu saya tesis itu, kemudian saya ngajar, Pak. Ngajar apa? SMP apa SMA katanya? Enggak, Pak. Ini underestimate ini gitu. Orang lulusan calon cum laude dan tulisan terbaik, masa. Jadi ngajar apa katanya? Dosen, Pak, saya bilang gitu. Loh, kamu kan
kan belum lulus katanya. Ya jalan Tuhannya kan. Hebat kamu belum lulus sudah ngajar katanya. Ngajar di mana? Di Al Azhar Pak, saya bilang gitu. Bukan kampus sembarangan juga. Oke benar. Ini kan sekarang di pikiran rakyat ya. Dan malam ini ada acara. Benar. Apa? Miladnya kah? Milad, ulang tahun yang kedua. Ulang tahun yang keduanya pikiranrakyat.com ya. Sekarang di situ ya. Ini karena juga waktunya terbatas, beliau sudah diburu-buru ke sana ini. Cerita sedikit tentang ini, Di. Ya backgroundmu tentang komunikasi politik, terus kemudian media online. Kira-kira ke depan itu model apa ya? Seharusnya dalam konteks komunikasi politik itu seorang pemimpin itu gimana sih idealnya? Ada nggak model di dunia digital, di zaman digital ini, seorang pemimpin itu harus berkomunikasi secara tepat dari sisi keilmuan komunikasi politik gitu? Benar Mas. Jadi kalau kita lihat misalnya calon-calon pemimpin kita, kan kita sudah bisa petakan ya Mas ya. Bahkan gubernur-gubernur kita yang populer sekarang itu semuanya besar karena mereka dengan maksimal memanfaatkan jejaring media sosial dan media. Jadi mereka menjadi konten kreator sebenarnya. Konten kreator. Iya kan? Kan mereka membuat konten kan. Betul. Mereka membuat konten di Instagramnya, di TikToknya, apa segala macam gitu. Jadi karena gini, menurut saya peran media sosial itu terutama di dalam politik itu kan sudah mulai marak ketika 2017 ketika Pak Jokowi jadi gubernur. Itu saya tulis di tesis saya itu Mas. Jadi 2017 itu penggunaan media sosial itu semakin sudah diakui. Dan kemenangan Pak Jokowi itu ditandai oleh maksimalnya penggunaan media sosial. Dan bagaimana dia membangun brand. Dan itu kemudian dikolaborasikan dengan jejaring media yang dia pergunakan gitu ya. 2019 Pak Jokowi juga menang karena itu. Jadi bagaimana selama setahun dia kemudian 2 setengah tahun dia memimpin Jakarta, dia memanfaatkan betul impact dari media itu ke pemilihnya gitu. Bagaimana dia membangun brand sebagai orang yang low profile, yang sederhana, rakyat gitu ya. Jadi saya kira itu juga yang sekarang mulai dicontoh oleh pemimpin-pemimpin gubernur, wali kota yang sekarang sudah mulai. Coba lihat siapa yang sekarang misalnya politis yang nggak punya, yang nggak punya. Dari yang ada sekarang, katakan Pak Ganjar, Pak Anies, Ridwan Kamil, sama Puan misalnya atau Prabowo gitu. Yang menurut ilmuwan komunikasi politik, mana di antara calon ini yang penggunaan sosial medianya atau media barunya itu tepat gitu, maksimal gitu, efisien? Saya kira saya nggak mungkin bisa salah gitu, tapi saya kira yang paling terasa itu Ganjar ya. Ganjar. Bagaimana kemudian dia membentuk satu image ya sama dengan Pak Jokowi gitu. Saya lihat polanya sama. Kemudian yang serupa juga mungkin RK, Kang Emil gitu. Kalau Mas Anies terus terang mungkin terlalu satu arah ininya, komunikasi sosial medianya gitu. Jadi itu mungkin jadi catatan buat kurang interaktif dan nggak slow profile Ganjar dengan Ridwan Kamil gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi catatan gitu buat ini timnya Mas Anies. Dan di tesis saya itu saya sampaikan, saya catat bahwa ketika misalnya Mas Anies menghadapi kritik banjir, kalau misalnya disampaikan dengan cara yang lebih profile dan tidak formal, itu mungkin bisa lebih cepat meredam kritiknya, Mas. Nah, persoalannya kan Mas Anies itu menjawabnya, narasinya menurut saya bisa masuk, tapi gaya penyampaiannya terlalu
terlalu formal. Jadi sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang foto apa. Nah, yang membedakan Mas Anies itu kan dengan yang lain adalah kekuatan narasinya aja. Narasinya memang menggugah orang untuk ini gitu. Tapi dari gaya komunikasi, nah itu juga masih jauh dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Kang Emil. Tapi ada satu yang kalau dalam ilmu komunikasi itu Pak SBY itu orangnya terstruktur, Pak Jokowi itu orangnya dinamik, gitu ya. Dalam teori komunikasi yang kita pelajari, ada fase-fasenya pemimpin itu. Jadi setelah orang yang terstruktur itu ganti ke yang lain, dinamik. Dan 10 tahun orang dinamik ini bisa jadi kembali ke yang agak terstruktur itu. Jadi Anies ini akan jadi presiden nih. Bisa jadi. Kalau Mas Anies misalnya bisa memperbaiki sisi komunikasinya dan tidak terlalu formal, bisa jadi Mas Anies akan ini. Tapi ya itu tergantung partai politik yang ngomong. Karena tiga-tiganya kan nggak ini, Mas. Nggak punya partai, nggak punya apa itu namanya? Nggak punya kekuatan parpol, orang independen, bukan petinggi partai gitu. Tapi ada kecenderungan juga kan partai itu mengadopsi atau mengambil orang-orang. Nah, sama kayak misalnya kita hari ini ulang tahun di PRMN, itu Pak Ridwan Kamil juga bilang begitu bahwa era sekarang itu kan eranya digital, era kolaborasi gitu. Jadi orang-orang kreatif itu nanti yang akan muncul dan akan menguasai industri ini gitu, Mas. Dan itu yang kemudian kita coba di grup Pikiran Rakyat ini, Pikiran Media Network ini mengambil pola itu. Jadi nggak seperti media, nggak seperti media biasa zaman cetak dulu gitu ya? Enggak, jauh. Gitu. Jadi ini memang model jejaring yang kemudian berdasarkan klik pembaca gitu ya, dan kolaborasi antara orang yang mempunyai modal kemudian mempunyai IT dengan orang yang menyiapkan SDM. Jadi misalnya kayak saya nggak punya modal, saya punya pasukan nih, punya wartawan. Nah, saya bisa kumpulkan mereka untuk gabung ke sini. Nah, Pikiran Rakyatnya menyiapkan tempatnya gitu. Dan menyiapkan iklan Google-nya. Kan kita nggak nyari, mereka yang nyari mereka. Iya. Oke. Jadi dari situlah kita bisa berkolaborasi. Dan gaji para karyawan juga diambilnya dari iklan Google itu tadi ya, Google AdSense itu. Gitu, Mas. Oke, gitu dulu Nardi ya. Makasih sudah mampir nih dari luar biasa ini. Sorkam sampai Jakarta jadi pengamat, jadi jurnalis, jadi ahli komunikasi politik, juga pengajar gitu di sana. Sekarang di Pikiran Rakyat juga, sukses selalu. Amin Mas Sipa, sukses juga buat Mas Sipa. Sip, ntar mampir di sini lagi. Oke, insyaallah ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.